Indonesia International Sustainability Forum kembali digelar dengan mengusung tema Investing for Resilient, Sustainable, and Prosperous World. Forum ini resmi dibuka oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri, dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono. Kadin Indonesia dalam kesempatan ini memperkenalkan program-program untuk membantu perusahaan mengurangi emisi karbon dan menetapkan target emisi nol bersih dengan standar internasional. Di antaranya Net Zero Hub dan Corporate Assistance, di mana Kadin memberikan pendampingan kepada pelaku bisnis untuk mendorong transisi bisnis rendah karbon. Selain itu pemirsa, terdapat program Carbon Central of Excellence yang telah berjalan selama 3 tahun bersama Bloomberg, yang berfokus pada peningkatan transparansi, standarisasi, serta kapasitas pelaku usaha dalam perdagangan karbon dan pemahaman terhadap kebijakan global. Kadin juga memberikan panduan praktis melalui ESG Practical Book untuk mendorong implementasi bisnis berkelanjutan di berbagai sektor. Now let us begin with the big picture, Pak Rahmat. What are the most pressing challenges we face? Jadi kalau di Swiss ada Davos, World Economic Forum, di Indonesia salah satunya ada ISF. Dan kita bangga sekali untuk membuat ini menjadi rutin setiap tahunnya. Dan isu yang diangkat juga isu yang sangat dekat dengan hati kita semua, yaitu lingkungan hidup. Bukan saja lingkungan hidup dari sisi lingkungannya, tapi juga tadi disampaikan Pak Menko dan Pak Menteri dari sisi investasinya. Bloomberg memprediksi dibutuhkan 3,9 triliun US dollars untuk kita bisa mencapai pada titik yang tentukan oleh Pak Presiden Prabowo, yaitu 2060 net zero atau lebih cepat lagi. Dan seperti kita ketahui, banyak sekali yang kita miliki di Indonesia. Di bawah tanah kita punya mineral kritis, di atas tanah kita punya kemampuan untuk energi terbarukan, dan biodiversitas kita juga tadi disampaikan begitu besar untuk berkiprah di carbon market. Nah, di sini dihadiri lebih dari tadi disampaikan 10.000 orang, pembicara lebih banyak dari luar negeri, ada 15 negara juga terkait, tadi banyak sekali dubes-dubesnya. Jadi ini suatu kebanggaan buat Kadin diberikan kesempatan dengan pemerintah untuk bersama-sama. Ya, lalu bagaimana jalannya acara Forum Internasional Indonesia Berkelanjutan? Kita akan tanyakan pada jurnalis TV One Sekar Wanda. Sekar, selamat sore, apa saja yang dibahas dalam ISF saat ini? Ya, selamat sore Rendra dan juga pemirsa. Jika membicarakan apa saja yang kemudian dibahas dalam forum IISF 2025 hari ini, pemerintah bersama juga dengan Kadin Indonesia ini telah merencanakan untuk nantinya ke depannya di bulan November ini akan menjalankan sebuah program yang bernamakan Waste to Energy, yakni merupakan inisiatif untuk mengubah sampah menjadi energi listrik yang rencananya akan dimulai di 10 kota besar di Indonesia. Di samping itu ada sejumlah pembahasan menarik yang juga kemudian dibahas pada hari ini, yakni terdapat 2 panel sesi diskusi yang dijalankan. Yang pertama ini membahas mengenai isu air bersih yang bertemakan Securing Water for All, Advancing Water Security and Clean Water Access. Dan yang kedua yakni menyoroti mengenai ketahanan pangan yang bertemakan Feeding the Future, Sustainable Innovation to Boost Agriculture Activity. Kemudian selain itu dapat dibahas juga di sini di dalam forum ini, yakni bagaimana rencana pemerintah ke depan yakni untuk mencapai target zero emission secara nasional ataupun net zero emission. Adapun sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk Indonesia bersama pemerintah dengan Kadin, yakni dengan menyelenggarakan ataupun menjalankan program Net Zero Hub, yakni platform yang memberikan panduan dan juga pendampingan bagi pelaku usaha dalam menurunkan emisi karbon sekaligus menetapkan target net zero emission. Selain itu ada pula program Corporate Assistance Program, yakni merupakan program yang mendorong penerapan praktik bisnis melalui pelatihan dan juga penyusunan strategi berbasis environmental, social, dan juga governance atau disebut ESG. Dan tidak hanya itu, pemirsa, Kadin Indonesia juga memberikan program Carbon Central of Excellence yang telah berjalan selama 3 tahun bersama Bloomberg yang bertujuan
untuk memperkuat transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia. Kadin Indonesia juga memberikan pendampingan tidak hanya pada para perusahaan besar namun juga untuk UMKM dengan memberikan ESG Practical Book, yakni merupakan panduan praktis bagi dunia usaha dalam mengimplementasikan bisnis secara terukur dan juga sesuai dengan standar internasional. Dan juga pemirsa, di dalam forum ini juga dipresentasikan bagaimana kemudian nantinya program Waste to Energy yang merupakan inisiatif untuk mengubah sampah menjadi energi listrik ini turut dipresentasikan di depan para pelaku usaha, tidak hanya pelaku usaha nasional saja namun internasional, dan ini disambut baik di mana sudah tercatat ada sebanyak 192 perusahaan yang menyatakan minat untuk bergabung dalam program tersebut. Dan juga memang misi dari Kadin Indonesia sendiri yang kemudian diketuai oleh Anindya Novian Bakri menegaskan komitmennya untuk mendorong perusahaan transmisi ke arah bisnis yang lebih hijau dan berdaya asing global. Dan memang dengan adanya tujuan ini, maka dalam menghadapi tantangan global sekaligus ini juga dapat mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang mana juga sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ke depannya ini memang akan direncanakan adanya net zero emission. Kemudian dengan adanya forum ini diharapkan dunia usaha Indonesia ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi nasional namun juga dapat berperan aktif dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan juga berkelanjutan. Tadi ada beberapa menteri yang juga turut hadir dalam acara Indonesia International Sustainability Forum 2025, di mana tadi ada Menteri Koordinator Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, juga ada Menteri Investasi dan juga Hilirisasi yakni Rosan Roslani yang juga turut meresmikan acara Indonesia International Sustainability Forum 2025 hari ini. Kita akan terus nantikan bagaimana dan apa saja paparan yang akan diberikan dalam forum hari ini. Namun untuk sementara Rendra, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sekarwanda informasinya langsung dari acara ISF di Jakarta.